Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Philadelphia dengan NIM 18044111288. Di sini saya akan membahas mengenai informasi geografi. Adapun poin-poin yang saya akan jelaskan yaitu pengertian informasi dan geografi, penggolongan jenis dan macam informasi geografi fisik, dan geografi manusia. Yang pertama, informasi geografi. Pengertian informasi. Informasi merupakan sekumpulan data maupun fakta yang telah diorganisasi atau diolah secara tertentu sehingga memiliki arti bagi penerima, yaitu keterangan atau pengetahuan. Dengan demikian, data merupakan sumber informasi. Informasi dapat juga dikatakan sebuah pengetahuan yang telah diperoleh dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Sedangkan pengertian geografi yaitu bidang ilmu yang mempelajari tanah, fitur, fenomena bumi, dan penghuninya. Geografi adalah disiplin yang mencakup semua yang mencari pemahaman tentang bumi dan kompleksitas manusia dan alaminya, tidak hanya di tempat benda-benda. Yang kedua, penggolongan jenis dan macam informasi geografi. Data spasial atau keruangan merupakan data yang mempresentasikan aspek keruangan dari suatu fenomena atau mengidentifikasikan posisi geografis suatu fenomena. Contohnya antara lain yaitu letak suatu wilayah, posisi sumber minyak bumi, dan sebagainya. Format titik. Koordinat tunggal, tanpa panjang, tanpa luasan. Contohnya yaitu lokasi kecelakaan dan letak pohon. Format garis. Koordinat titik awal dan akhir. Mempunyai panjang tanpa luasan. Contohnya yaitu jalan dan sungai. Format poligon. Koordinat dengan titik awal dan akhir sama. Mempunyai panjang perimeter dan luasan. Contohnya tanah persil dan bangunan. Format permukaan. Area dengan koordinat vertikal, area dengan ketinggian. Contoh peta slope dan bangunan bertingkat. Yang kedua, data atribut atau deskripsi merupakan data yang mempresentasikan aspek-aspek deskripsi atau penjelasan dari suatu fenomena di permukaan bumi dalam bentuk kata-kata, angka, atau tabel. Contohnya yaitu kepadatan penduduk, jenis tanah, dan sebagainya. Data atribut dapat berupa data kuantitatif, angka-angka, atau statistik. Contohnya jumlah penduduk, data kualitatif, kualitas atau mutu. Selanjutnya yaitu secara garis besar, seluruh objek kajian geografi dapat dibedakan atas dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Geografi fisik mempelajari bentang lahan atau landscape, yaitu bagian ruangan dari permukaan bumi yang dibentuk oleh adanya interaksi dan interdependensi bentuk lahan. Perhatian utama geografi fisik adalah lapisan hidup atau life layer dari lingkungan fisik, yaitu zona tipis dari daratan dan lautan yang di dalamnya terdapat sebagian besar fenomena kehidupan, yaitu aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan lain sebagainya.
A. Meteorologi dan klimatologi. B. Oceanografi. C. Hidrologi dan hidrografi. D. Geologi dan geomorfologi. E. Ilmu tanah dan geografi tanah. F. Biologi dan biogeografi. Meteorologi dan klimatologi yaitu ilmu yang mempelajari gejala cuaca dan iklim di atmosfer. Meteorologi merupakan ilmu yang mempelajari proses fisik dan gejala cuaca yang terjadi di lapisan atmosfer atau troposfer. Sedangkan klimatologi adalah ilmu yang mencari gambaran dan penjelasan sifat iklim, mengapa berbeda, keterkaitan dengan aktivitas manusia. Atmosfer bumi memiliki beberapa lapisan, yaitu troposfer lapisan paling bawah dari atmosfer atau stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. B. Oceanografi. Oceanografi adalah ilmu pengetahuan dan dieksplorasi mengenai lautan serta semua aspek yang terdapat di dalamnya. Aspek tersebut seperti sedimen, batuan yang membentuk dasar laut, interaksi antar laut dan atmosfer, pergerakan air laut, serta tenaga yang menyebabkan adanya gerakan tersebut, baik tenaga yang berasal dari dalam maupun di luar. C. Hidrologi dan hidrografi. Hidrologi mempelajari gerakan dan distribusi air di bumi. Adapun hidrografi adalah suatu cabang ilmu geografi fisik yang berhubungan dengan penelitian dan pemetaan air di permukaan bumi. Hidrologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. D. Geologi dan geomorfologi. Geologi menjelaskan bagaimana bumi terbentuk dan bagaimana bumi berubah dari waktu ke waktu. Adapun geomorfologi mempelajari bentuk permukaan lahan dan sejarah pembentukannya. Menurut Holmes, geologi merupakan ilmu pengetahuan yang menguraikan tentang evolusi bumi secara menyeluruh beserta 4 penghuninya, sejak awal pembentuknya hingga sekarang, yang dapat dikenali dalam batuan. Subjek dan terapannya geologi dan geomorfologi. A. Berdasarkan subjek diantaranya proses geologi, geologi fisik dan geologi tektonik. B. Material kulit bumi, kristalografi, mineralogi, petrologi, dan sedimentologi. Bentuk dan struktur bumi, geologi struktur. Sejarah bumi, geologi sejarah, stratigrafi, paleontologi. Selanjutnya sifat fisik bumi, geofisika, distribusi unsur kimia, geokimia. B. Berdasarkan terapannya, terdiri atas geologi ekonomi, geologi tambang, geologi minyak, agrogeologi, hidrogeologi, geologi teknik, geologi tata lingkungan. E. Ilmu tanah dan geografi tanah. Ilmu tanah adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk atau sifat-sifat tanah.
Adapun geografi tanah adalah ilmu yang mempelajari tentang seperti sifat tanah, genesis, penyebaran, dan penerapannya terhadap kehidupan manusia. Dalam pembahasan ilmu tanah, terdapat tanah potensial yang masih memiliki tingkat produktivitas tinggi untuk pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, atau kegiatan yang dapat menambah nilai ekonomisnya. Selain itu, terdapat lahan kritis, yaitu lahan yang telah kehilangan bahan mineral, kimiawi, ataupun mikroorganisme tanah sehingga tanah tersebut menjadi tidak subur. F. Biologi dan biogeografi. Biologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dunia tumbuhan dan hewan. Adapun biogeografi adalah ilmu yang mempelajari penyebaran organisme dalam ruang dan waktu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi, membatasi, atau menentukan pola penyebaran jarak. Biogeografi merupakan cabang ilmu geografi yang menekankan pada organisme dalam kegiatannya dengan studi dan deskripsi perbedaan-perbedaan dan bagian fenomena di bumi, mencakup semua yang mengubah atau mempengaruhi permukaan bumi, termaksud sifat-sifat fisik, iklim, dan hasil-hasil yang bersifat hidup atau tidak. Yang keempat, geografi manusia. Geografi manusia merupakan cabang mempelajari manusia dalam ruang, termasuk di dalamnya terdapat informasi mengenai jumlah penduduk, penyebaran penduduk, dinamika penduduk, aktivitas ekonomi, politik, sosial, dan budayanya. Yang pertama, ilmu ekonomi dan geografi ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk mencapai kemakmurannya, gejala-gejalanya, dan hubungan timbal balik dari usaha tersebut. Adapun geografi ekonomi membahas bagaimana usaha manusia mengeksploitasi sumber daya alam, menghasilkan barang dagangan, pola lokasi, dan persebaran dari suatu kegiatan industri. 2. Ilmu politik dan geografi politik. Ilmu politik yaitu kegiatan pada suatu negara yang berhubungan dengan proses menentukan tujuan-tujuan yang telah dipilih suatu negara untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh negara tersebut. Adapun geografi politik mempelajari unit-unit politik, wilayah, perbatasan, serta ibu kota suatu region dengan unsur-unsur kekuatan nasional politik internasional. Yang ketiga, demografi dan geografi penduduk. Demografi adalah ilmu yang mempelajari keadaan dan dinamika perubahan penduduk. Adapun geografi penduduk adalah cabang disiplin ilmu geografi yang mengemukakan variasi-variasi kualitas ruang dalam demografi dan demografi dari penduduk. Selain itu, geografi penduduk mempelajari konsekuensi-konsekuensi sosial dan ekonomi yang berasal dari rangkaian interaksi dengan suatu rangkaian, khusus dari kondisi-kondisi yang terdapat di dalamnya, diberikan oleh unit atau suatu daerah. Itulah tadi pembahasan mengenai informasi geografi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.